Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali saya bersama teman-teman bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan MSQ ini. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kami akan mengangkat Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah menyampaikan bahwa di dalam diri manusia terdapat malaikat-malaikat yang menjaganya di samping kanan maupun di samping kiri atas perintah Allah. Allah pun menegaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ini bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Bila manusia itu mendapatkan keburukan, itu adalah atas kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian memaknai ayat di atas, maka apa yang harus kita lakukan? Pada umumnya kita tanpa sadar cenderung untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Namun ketika kita bisa paham bahwa ketika ada suatu keburukan terjadi dalam kehidupan kita, bukan semata-mata atas kesalahan orang lain terhadap kita, tetapi memang sudah atas izin Allah, atas kehendak Allah itu terjadi pada kita. Bila kita menyadari bahwa
keburukan itu atas seizin Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita ubah pada diri kita? Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali harus kita ubah tentu saja adalah pikiran kita. Jika kita bisa memaknai permasalahan tersebut dengan pikiran yang positif, bahwa masalah tersebut adalah cara Allah untuk mengingatkan kita, cara Allah untuk membersihkan diri kita, cara Allah untuk mengangkat derajat kita, maka dengan pikiran yang positif tersebut, dengan keimanan tersebut, maka kita jauh bisa lebih menerima kondisinya, menerima masalahnya. Ketika pikiran kita meyakini bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi itu adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah, maka suka atau tidak suka, mudah ataupun berat, kita menerimanya dengan keridoan, ridho pada takdir Allah. Bapak Ibu sekalian, lantas langkah kedua setelah kita menerima adalah kemudian kita mengkondisikan perasaan kita. Karena tentu saja ketika dapat suatu masalah, ada rasa tidak nyaman yang menghinggapi hati kita. Bisa ada kemarahan di sana, ada kekecewaan di sana, ada sakit hati di sana, ada rasa takut di sana. Ya, tetapi sesungguhnya perasaan-perasaan ini Allah ingin hantarkan kita agar kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Allah katakan, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka yang kedua, saat kita menerima masalahnya, yang kedua kita lakukan adalah mengingat Allah, mengkondisikan hati kita yang gelisah tadi, yang takut tadi, kita ubah ke posisi yang tenang, gitu ya. Setelah kita menerimanya, maka kemudian kita mengingat Allah. Bisa mengingat Allah lewat zikir, lewat doa, lewat istighfar, lewat taubatan nasuha, karena kita menyadari bahwa apapun kondisi yang kita terima saat ini adalah sesungguhnya buah dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Sehingga kita ingat Allah, kita istighfari, kita taubati kesalahan-kesalahan sebelumnya yang pernah kita lakukan. Nah, insya Allah dengan mengingat Allah, maka perasaan kita, hati kita akan menjadi tenang. Ketika perasaan hati kita telah menjadi tenang kembali, maka dengan lebih mudah kita pun bisa berpikir positif, kita pun bisa bertemu dengan solusi dan jalan keluar yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka datangnya. Langkah selanjutnya setelah kita menerima, kemudian mengingat Allah dan mengistighfari kesalahan-kesalahan kita, mengintrospeksi diri kita, maka kemudian yang ketiga adalah kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mengkondisikan perilaku kita kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Tadi kita sudah mengkondisikan pikiran kita, yang kedua kita sudah mengkondisikan perasaan kita, maka yang ketiga adalah kita mengkondisikan perilaku kita. Kita arahkan perilaku kita kepada hal-hal yang Allah ridhoi, melakukan apa-apa yang Allah senangi. Misalnya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah sehingga masalah kita Allah angkat, ya, meraih ridho Allah lewat kebaikan-kebaikan. Kita bisa salat taubat, kemudian kita bisa meminta maaf gitu ya, kalau kita selama ini punya kesalahan kepada orang lain, kepada pasangan, kepada anak-anak, atau kepada orang tua. Kita meminta maaf. Nah, kita bisa lakukan perilaku-perilaku atau action-action yang kiranya bisa mendatangkan ridho Allah dengan cara yang sungguh-sungguh. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh mengejar ridho Allah, maka Allah pun akan meridhoinya. Ketika Allah sudah meridhoi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka saksikanlah masalah tadi pun dapat terselesaikan dengan cara-cara yang tidak kita duga-duga. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan tentang pembahasan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.